Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Demikianlah, maka pada saatnya setelah beristirahat beberapa lamanya di padukuan yang kemudian disebut pengasih, maka keempat orang itu pun minta diri untuk meneruskan perjalanan. Mereka berjanji untuk pada suatu saat kembali lagi memberikan gambaran apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Kita tidak boleh tenggelam dalam ketenangan yang diam seperti yang kau bayangkan, berkata Tapak Lombo. Jika demikian, maka aku akan tetap berada dalam keadaanmu sekarang, seorang buyut pedukuhan kecil terpencil yang tenang dan damai. Tetapi sama sekali tidak berkembang. Sebenarnya kau lebih tepat berdiri di muka sebuah pasukan segelar papan dengan pedang terhunus sambil meneriakkan, aba-aba menghadapi lawan. Kau adalah senopati yang memiliki keberanian dan kemampuan di medan perang. Tetapi ternyata keberanian dan kemampuan itu tidak memberikan arti apa-apa bagiku. Aku tidak berani menghadapi kenyataan dan bersembunyi di pedukuhan ini. Sedangkan kemampuanku tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan 3 orang iblis berilmu hitam itu. Dan terlebih-lebih lagi dibandingkan dengan Maesa Bungalan. Tidak semua orang seperti Maesa Bungalan dan ayahnya Mahendra. Senopati Singosari yang sekarang pun tidak ada bedanya dengan kita pada masa kekuasaan Tuanku Tohjoyo. Hanya 1-2 orang sajalah yang memiliki kelebihan, dan itu dapat dihitung dengan jari sebelah tangan. Maesa Agni, Witantra, Mahendra, dan barangkali Lembu Ampal. Maesa Bungalan, sedang yang lain belum melampaui kekuatan senopati biasa. Mungkin, tetapi jumlah mereka terlalu besar untuk dilawan. Karena itu pula lah kita memerlukan kawan seperti Linggopati. Baiklah, aku minta diri, mudah-mudahan perjalananku berhasil. Keempat orang itu pun kemudian minta diri dan meninggalkan pedukuhan yang tenang dan damai itu. Mereka menuju ke tempat yang bergejolak untuk menemukan gerak yang barangkali sesuai dengan jiwa mereka. Terlebih-lebih lagi gejolak kenangan mereka atas masa lampau dan harapan mereka atas masa mendatang. Sepeninggal Tapak Lombo, rasa-rasanya pedukuhan pengasih memang menjadi sepi. Tidak ada orang yang dapat diajak memperbincangkan masalah yang menyangkut persoalan-persoalan di luar pedukuhan itu. Para bebau agaknya memang sangat picik pengetahuannya. Mereka sekedar mengerti serba sedikit tentang lingkungan hidup di sekitarnya. Namun mereka adalah orang-orang yang taat dan patuh. Sepeninggal Tapak Lombo dan ketiga orang kawannya, Ki Buyut mengajak bebaunya untuk mencoba membuat kekuatan yang dapat sekedar melindungi pedukuhan kecil itu dari kekuatan yang terbatas. Jika saudara-saudara perguruan iblis itu benar-benar datang dan mereka tidak menghiraukan nama Maesa Bungalan dan keluarganya, maka kita akan menjadi debu bersama-sama. Tetapi kita memang wajib untuk mencoba melindungi padukuhan ini sejauh kemampuan yang dapat kita himpun. Ki Buyut selalu mencoba membesarkan hati bebau-bebaunya. Lalu, karena itu kita harus mencoba menyusun kekuatan yang ada pada kita. Ketenangan dan kedamaian yang telah kita capai ini
harus kita isi dengan usaha untuk mempertahankannya. Berbau Pedukuhan Pengasih itu pun mematuhinya, terutama mereka yang mengetahui apa yang sebenarnya pernah terjadi di rumah Ki Buyut. Kematian 3 orang iblis dan bahkan hasil kerja selama mereka berhasil menguasai hati dan perasaan Ki Buyut. Tapi seperti pesan Ki Buyut, pada umumnya mereka masih tetap mempertahankan rahasia itu. Jika ada 1-2 masalah yang merembes keluar lewat mulut mereka, adalah persoalan-persoalan yang sudah disaring selembutnya. Demikianlah setiap hari Berbau Pedukuhan Pengasih selalu melatih diri di bawah pimpinan Ki Buyut sendiri. Mereka yang serba sedikit sudah mengenal olah kanuragan dengan tekun, memperdalam pengetahuan mereka yang terbatas itu. Dan yang lain yang sama sekali belum mengenalnya telah mulai mempelajarinya serba sedikit. Anak-anak mudanya pun rasa-rasanya mulai bangun. Beberapa orang di antara mereka dengan sepenuh hati mempelajari ilmu kanuragan yang ditangani oleh Ki Buyut sendiri pula. Dengan demikian, maka rasa-rasanya Pedukuhan Pengasih itu masih saja tetap tenang dan tenteram. Namun terasa hidup. Mereka tidak lagi menunggu masa-masa panen dengan duduk-duduk saja di samping, tetapi mereka mempunyai kesibukan. Karena Ki Buyut adalah bekas seorang senopati prajurit, maka olah kanuragan diberikan kepada anak-anak muda dan Berbau Pedukuhan Pengasih sebenarnya adalah ilmu keprajuritan. Ilmu kanuragan bagi seseorang dan juga bagi kelompok-kelompok kecil dan besar. Mereka mendapat tuntunan untuk berkelahi dalam lingkungan kecil, tetapi juga bersama-sama dalam lingkungan yang besar. Namun agaknya usaha Ki Buyut tidak terbatas pada tuntunan olah kanuragan itu saja. Untuk mengamankan padukuhan barunya yang sedang berkembang itu, Ki Buyut berhasrat untuk menghubungi beberapa orang yang pernah dikenalnya pada masa kekuasaan Tohjoyo. Para prajurit dan senopati yang menyingkir dan bersembunyi karena mereka takut pada pembalasan dendam yang mungkin akan dilakukan oleh prajurit-prajurit dan senopati-senopati yang setia kepada Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Namun ternyata bahwa Ronggowuni dan Maesa Cempaka agaknya tidak menganjurkan dan bahkan mencegah dendam yang berkepanjangan di antara keluarga sendiri. Karena itulah maka ketika beberapa orang berbau dan anak-anak muda Padukuhan Pengasih sudah mulai berhasil menguasai serba sedikit ilmu kanuragan itu, maka Ki Buyut pun berniat untuk meninggalkan padukuhan itu beberapa lama. Tunggulah padukuhan ini baik-baik. Mudah-mudahan aku berhasil menemui beberapa orang kawan dan membujuknya untuk tinggal bersama kita. Di sini tanah subur dan luas. Tidak ada lagi kecemasan tentang masa lampau yang buram. Istrinya tidak mencegahnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kepergian suaminya adalah semata-mata karena keinginannya untuk melindungi padukuhan itu dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Pada saat yang ditentukan, maka Ki Buyut dan 2 orang pengawalnya pun meninggalkan padukuhannya menuju ke kota raja. Dengan pakaian petani-petani biasa, mereka berniat untuk menemui beberapa orang yang mungkin masih berada di tempat yang pernah mereka ketahui bersama. Selagi mereka masing-masing berusaha menyembunyikan diri, mereka telah menentukan tempat masing-masing untuk dapat saling bertemu. Mungkin sudah ada perubahan, desis Ki Buyut. Perubahan tempat dan barangkali perubahan sikap sehingga usahaku tidak akan berhasil. Tapi aku akan tetap berusaha. Karena itulah maka Ki Buyut pun dengan tekad yang bulat pergi ke daerah yang baginya menyimpan harapan untuk dapat menjadikan padukuhannya semakin tentram. Tidak ada persoalan apapun di perjalanan. Rasa-rasanya daerah Singosari memang sudah menjadi aman dan damai. Tidak ada gangguan di sepanjang jalan dan dengan aman mereka masuki kota raja.
Setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, sehingga mereka harus bermalam di luar kota. Namun pada saat yang bersamaan, dua orang berjalan semakin mendekati kota itu juga. Mereka adalah murid-murid Empu Baladatu yang ingin melihat-lihat apakah yang ada di dalam kota Singosari. Kekuatan apakah yang sebenarnya tersimpan di pusat pemerintahan itu. Seperti Ki Buyut di Pengasih, kedua orang itu pun tidak menjumpai kesulitan apapun untuk memasuki kota. Demikian mereka menginjakkan kakinya melangkahi gerbang. Terasa seolah-olah udara memang menjadi sangat sejuk. Namun yang berbeda adalah apa yang akan mereka lakukan kemudian. Kedua orang murid Empu Baladatu tidak mempunyai tujuan sama sekali di dalam kota yang besar itu. Mereka tidak mempunyai tempat yang langsung dapat mereka tuju untuk sekedar melepaskan lelah, apalagi menumpang tidur. Karena itu, ketika mereka sudah berada di dalam kota raja, maka mereka pun terpaksa mencari tempat berteduh di bawah pohon yang rindang dan berpikir bagaimanakah dengan malam yang bakal datang. Apakah mereka akan tidur di tempat-tempat yang sepi dan tidak dilalui orang? Mungkin sehari dua hari dapat mereka lakukan tanpa menumbuhkan kecurigaan. Tapi jika mereka berada di kota untuk waktu yang agak lama, maka mungkin sekali pada suatu ketika kehadiran mereka itu menumbuhkan kecurigaan pada satu dua orang, sehingga akhirnya menjalar pada sebagian isi kota itu. Kita harus mendapatkan tempat beristirahat yang baik, berkata Wangkir. Kita belum mengenal seorang pun di tempat ini, sahut Geneng. Kita akan mendatangi rumah di ujung jalan, rumah yang agaknya dihuni oleh sekeluarga yang miskin. Kita datang kepada mereka dan minta tempat untuk menumpang. Mengapa kita memilih tempat keluarga yang miskin? Ada beberapa pertimbangan. Di antaranya, bahwa tempat itu kita tidak akan banyak mendapat perhatian, karena biasanya orang miskin tidak dihiraukan oleh orang di sekitarnya. Kemudian, dengan sedikit memberikan uang atau imbalan apapun, kita akan dapat mereka terima. Asal sikap kita tidak mencurigakan, kita harus pura-pura bersikap baik dan berhasil membuat mereka percaya kepada kita. Geneng mengerutkan keningnya yang mencoba membayangkan bagaimana ia harus bersikap. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk, katanya, aku menurut apa saja yang baik menurut Kakang Wangkir, tapi untuk bersikap lembut agaknya memang agak sulit. Meskipun demikian aku akan mencobanya. Kita harus dapat mancing ajur-ajir. Jangankan sekedar bersikap lembut, jika perlu kita harus dapat bersikap seperti seorang pendeta yang paling suci. Ya, aku mengerti. Nah, jika demikian marilah kita coba. Selain sikap yang baik dan meyakinkan, kita akan memberikan sekedar imbalan pada keluarga itu. Apa yang akan kita berikan? Bertanya Geneng. Kita tidak mempunyai apapun juga. Uang, perhiasan, atau barang-barang berharga lainnya. Apalagi? Wangkir mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, malam nanti kita akan berusaha sesuatu yang dapat kita berikan pada keluarga itu. Geneng memandang Wangkir dengan heran. Ia tidak mengerti bagaimana mereka harus berusaha mendapatkan sesuatu nanti malam. Tapi sebelum ia bertanya, agaknya Wangkir mengetahui perasaannya itu. Sambil tertawa, Wangkir berkata, Geneng, di kota ini tersebar kekayaan yang melimpah. Jika kita hanya sekedar menginginkan perhiasan atau uang yang tidak begitu banyak, maka kukira kita tidak akan mengalami kesulitan. Maksudmu? Kita masuk saja ke rumah seorang yang kita anggap berada. Sudah tentu yang tinggal agak jauh dari rumah di ujung jalan. Sehingga kehadiran kita yang tiba-tiba di tempat itu tidak dicurigai dan dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang mungkin mengejutkan bagi kota ini. Merampok, sekedar mengambil uang dalam jumlah yang terbatas. Kita memerlukan uang itu.
Karena menurut pendapatku, uang adalah barang yang paling aman kita berikan pada keluarga miskin itu. Jika kita ambil perhiasan atau benda apapun, mungkin akan dapat dikenal oleh pemiliknya. Jika pada suatu saat barang itu dijual oleh keluarga miskin itu, jika kita masih nanti malam ada di rumah itu, maka kita pun akan segera tertangkap. Sebelum kita mendapat keterangan apapun juga mengenai Maiso Bungalan. Gendeng mengangguk-angguk lalu katanya, "Kemana kita akan merampok? Sudah barang tentu di ujung kota yang lain," berkata Wangkir. "Meskipun banyak orang yang memiliki ilmu yang tinggi di kota ini, tetapi kita akan menemukan rumah yang tidak akan dapat melawan kita. Sehari 2 hari dapat kita pergunakan untuk melihat-lihat rumah yang manakah yang paling baik kita singgahi untuk mengambil uangnya sebagian saja. Selama sehari 2 hari, di manakah kita akan tinggal? Kita dapat berada di segala tempat, di mana saja. Bukankah kita dapat berada di tempat yang bagaimanapun juga?" Geneng mengangguk. "Apa kau kira bahwa karena kita berada di dalam kota, maka tidak ada sejumput tempat pun yang sepi dan tidak banyak disentuh kaki manusia?" Ya, aku mengerti. Baiklah, kita akan mencari 2 tempat. "Mengapa 2? Justru Wangkirlah yang bertanya. "Yang satu tempat untuk tinggal, yang lain tempat yang akan kita rampok. Bukankah begitu?" Wangkir mengerutkan keningnya, namun ia pun tersenyum. "Ya, begitulah," jawabnya. "Namun kita harus berhati-hati agar tidak terjebak pada langkah pertama, sebab yang akan kita lakukan merupakan tugas yang panjang. Kau mengerti?" Demikianlah maka kedua orang itu pun segera mengelilingi kota. Mereka mengamati rumah yang pantas dimasukinya untuk mendapatkan uang. Pada hari yang pertama mereka hanya sekedar melihat-lihat saja. Mereka memilih beberapa rumah yang masih akan mereka mata-mati 2-3 hari lagi, sehingga mereka yakin bahwa rumah itu cukup baik mereka jadikan sasaran perampokan. Karena mereka masih belum mempunyai apa-apa, maka dalam 2 malam mereka masih tidur di tempat yang sepi, yang tidak dilihat oleh seorang pun sehingga tidak menumbuhkan kecurigaan. Namun yang 2 malam itu telah mereka pergunakan sebaik-baiknya untuk mengamati rumah yang telah mereka pilih menjadi sasaran itu. "Rumah yang berada di sudut tikungan itu yang akan kita tuju," berkata Wangkir. "Mengapa kau pilih itu?" bertanya Geneng. "Rumah itu agaknya mempunyai banyak hal yang menguntungkan. Rumah itu tidak terlampau banyak penghuninya. Tempatnya agak jauh dari rumah-rumah yang lain. Dan lebih-lebih lagi, agaknya rumah itu memang banyak tersimpan uang dan perhiasan. Tetapi seperti yang sudah kita rencanakan, kita hanya akan mengambil uang, tidak perhiasan atau barang-barang apapun yang akan dapat dijadikan petunjuk untuk menjerat kita." Geneng mengangguk-angguk katanya, "Aku sependapat, penghuni rumah itu tidak berbahaya sama sekali nampaknya." Demikianlah maka pada malam ketiga, 2 orang itu menunggu malam menjadi sepi. Mereka duduk di tempat yang gelap di balik pagar batu. Untuk beberapa saat lamanya mereka duduk diam. Di kejauhan nampak lampu-lampu minyak menyala di regol-regol halaman, dan beberapa buah obor terpancang di tepi jalan. Malam yang semakin lama menjadi semakin sepi, rasa-rasanya juga menjadi semakin dingin. Di langit bintang-bintang gemerlapan memenuhi cakrawala. "Agaknya malam sudah menjadi sepi," desis Geneng. "Ya, tapi masih terlampau sore. Mungkin di rumah menyebelah tetangga-tetangga masih belum tidur." Geneng menarik napas dalam, namun kemudian ia pun mengumpat. Ketika justru terdengar suara tembang dari rumah sebelah. Agaknya salah seorang penghuninya sedang membaca kidung yang menarik. "Apa kita menunggu sampai mulutnya diam?" desis Geneng yang hampir kehilangan kesabaran. Tapi Wangkir menggeleng jawabnya, "Itu tidak perlu. Kita dapat melakukannya sekarang. Biarlah yang membaca kidung itu membaca terus.
kita akan mengambil uang cukupnya saja. Semuanya yang ada di rumah itu tidak perlu, kecuali jika yang ada itu tidak terlalu banyak. Keduanya berdiam diri sejenak, lalu Wangkir pun bangkit sambil berdesis, "Marilah sekarang kita masuki halaman rumah itu." Kedua orang itu pun kemudian dengan sangat berhati-hati meninggalkan halaman tempat mereka bersembunyi. Setelah yakin tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka mereka pun segera berlari menyeberang jalan dan dengan cepat meloncat pula masuk ke halaman. Beberapa saat lamanya mereka termangu-mangu. Baru kemudian mereka merayap mendekati dinding rumah itu. Agaknya rumah itu pun telah menjadi sepi, tidak ada lagi orang yang masih terbangun. Dengan telinga yang tajam, kedua orang itu mendengar tarikan napas yang teratur di beberapa tempat di dalam rumah itu. "Mereka tidur di tempat yang berpencar," desis Wangkir. "Ya, di sudut-sudut rumah itu terdapat sentong-sentong kecil. Kita akan mengetuk pintu. Itu akan membangunkan seisi rumah. Itu lebih baik. Kita dapat minta agar mereka tidak membuat gaduh. Kita minta mereka dengan tenang mengambil uang sebanyak-banyaknya. Dan dengan tenang pula kita akan pergi." Geneng mengangguk-angguk perlahan-lahan. Ia berdesis, "Kita memang tidak dapat mengambilnya sendiri, karena kita tidak tahu di mana mereka menyimpan. Yang paling mudah bagi kita mempersilahkan pemiliknya mengambil untuk kita." Geneng mengangguk-angguk pula, lalu, "Marilah kita mengetuk pintu rumah itu." Duanya kemudian melangkah mendekati pintu, namun Wangkir masih berkata, "Aku akan menutupi kumisku dahulu, agar besok atau lusa aku tidak mudah dikenal oleh pemilik rumah ini." Geneng termangu-mangu sejenak, dipandanginya saja ketika Wangkir melepas ikat kepalanya dan menutup sebagian wajahnya, terutama kumisnya. "Aku juga," berkata Geneng kemudian. "Mungkin memang lebih aman demikian." Sambil menutup wajah-wajah mereka dengan ikat kepala, maka kedua orang itu pun kemudian mengetuk pintu perlahan-lahan. Ternyata ketukan itu telah membangunkan pemilik rumah itu. Terdengar langkah ragu-ragu di dalam dan sebuah sapa yang lirih, "Siapa di luar?" Aku Kiai," terdengar jawaban tersendat-sendat. "Siapa?" Aku membawa kabar buruk buat Kiai." Suara Wangkir terdengar bergetar dalam nada yang tinggi. Kabar buruk memang cepat menimbulkan keinginan untuk segera mengetahui. Demikian pula penghuni rumah itu. Dengan tergesa-gesa ia melangkah ke pintu, tapi ketika ia sudah berada di muka pintu, ia menjadi ragu-ragu pula. "Kiai," berkata Wangkir, "mungkin berita ini penting buat Kiai." Pemilik rumah itu masih ragu-ragu, karena itu maka ia pun kemudian bertanya, "Siapakah kau?" "Aku Kiai." "Ya siapa?" "Dari rumah sebelah." "Namamu?" Wangkir menjadi bingung, karena itu untuk beberapa saat ia terdiam. "Sebut namamu." Pemilik rumah itu mendesak, tapi Wangkir tidak dapat segera menyebut sebuah nama. Bahkan sejenak ia saling mandang saja dengan Geneng yang termangu-mangu. Wangkir dan Geneng menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar langkah menjauh. Dengan cemas Geneng berbisik, apakah yang akan dilakukannya?" Wangkir menggelengkan kepalanya dan sekali lagi ia berdesis, "Kiai, bukalah pintunya. Aku akan mengatakan sesuatu." Tidak ada jawaban, namun mereka pun kemudian mendengar langkah itu kembali mendekati pintu. Wangkir dan Genenglah yang kemudian menjadi curiga. Karena itu maka mereka pun segera mundur selangkah, tetapi pintu itu masih belum terbuka. "Bukalah pintunya." Wangkir menjadi tidak sabar. "Kau belum menyebut namamu." Wangkir menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ia ingin mengendapkan perasaannya yang mulai bergejolak. Tapi pada itu Genenglah yang sudah tidak dapat menahan hati lagi. Tiba-tiba saja tangannya terjulur dan sebuah hentakan yang menghantam pintu itu pun segera mengejutkan seisi rumah.